sakit. Semut-semut mare roti dan moke. Oke guys, jadi sekarang aku mau bincang-bincang santuy lagi bersama temanku lagi. Dia dari Jakarta. Aku mau nanya-nanya gimana sih kehidupan Jakarta itu? Oke. Jadi perkenalkan, namaku Imade Sila Utama. Jadi dulu aku temenan sama Indra nih dari mulai SMP. Terus dari SMP ya sampai sekarang masih kontak-kontakan lah. Ya. Untuk sekarang sih kesibukan apa ya? Nggak ada sih. Nggak ada ngapa-ngapain sih. Oh, karena libur juga. Karena Ya. lagi COVID nih ya? Ya nggak ada. Oh, berarti nggak ada apa-apa kesibukan sih. apa-apa di rumah? Nggak ada. Berarti kalau misalnya tidak ada COVID, apa sih kesibukannya? Ya kalau nggak ada pandemi kayak gini ya kesibukannya kuliah biasa, tugas Kuliah. palingnya gitu-gitu aja sih. Sekarang nih aku lagi kuliah di Universitas Pertamina. Stamina. Ya, Jurusan apa sih? jurusan yang aku ambil tuh jurusan teknik mesin. Teknik mesin. Ya. Tugas kampus ya banyak sih, banyak kali malah kalau untuk tugas-tugas itu sangat banyak. Udah pusing. Sangat pusing. Aku juga mikir sih, Sil. Aku yang di Bali aja kayak gimana ya? Kayak susah kali, kayak sibuk kali, apalagi ke yang jauh dari keluarga. Di Jakarta keras lagi kan? Ya sih, bisa dibilang kayak gitu dah. Susah juga namanya ya, apalagi kuliah di luar. Alasannya ya, kalau boleh aku ceritain nih. Masalah alasan untuk kuliah di sana tuh sebenarnya nggak ada tujuan sih awalnya kenapa mau kuliah di Jakarta itu cuma karena awalnya dari emang lulus SMA tuh kayak males-malesan gitu dah, pokoknya mau kuliah di mana sih gitu, kayak bingung gitu loh, kayak tujuannya juga kayak masih labil kan. Terus kalau di Bali juga di mana lagi ya, kayak bingung gitu loh jadinya. Waktu itu iseng nih browsing nyari kampus di mana gitu kan. Nah kebetulan ketemu nih Universitas Pertamina. Ya udah di sana aku baca-baca, ternyata kampusnya itu masih baru kan, masih baru 4 tahun lah. Kebetulan sana juga belum ada lulusannya. Jadi ya udah saat itu aku daftar online nih. Nah kebetulan tesnya tuh nggak ada di Bali nih. Yang terdekat cuma di Surabaya. Ya udah aku Surabaya kan, karena belum pernah ke Surabaya juga, ya udah nyoba nih Surabaya. Sambil gini ya, main-main lah. Kalau gitu kan lagi libur lagi santai-santai, udah Surabaya. Kebetulan waktu itu tesnya di SMA 1 Surabaya. Nah di sana tes, akhirnya lulus. Nah setelah pengumumannya setelah tes tuh selang berapa hari gitulah pokoknya. Nah terus setelah itu kabarin nih orang tua nih, aku lulus nih gitu, lulus di Pertamina, gimana ambil nggak gitu. Terus orang tua, udah mau ngampus di mana lagi emangnya gitu. Ya udah akhirnya ngambil di Pertamina. Ya udah akhirnya ngampus di Pertamina. Karena itu dah kembali lagi kayak tadi itu, karena di Bali tuh kayak masih bingung tuh apa man kampus di Bali ya yang kayak berpotensi lah gitu, setidaknya dikit, tapi karena udah terlanjur lulus di Pertamina ya udah ngambil di Pertamina aja jadinya. Oh, berarti emang nggak ada planning buat kuliah di Bali gitu? Nah itu pun juga kalau mau planning kuliah dimanapun tuh juga kayak nggak terlalu kepikiran gitu loh, mau di mana aja dah, yang penting kuliah awalnya gitu. Tapi karena malas-malesan ya waktu itu, waktu lulus SMA tuh malas-malesan karena gimana man ya bilang ya namanya malas juga gimanain kan, ya udah di mana aja dah jadinya. Akhirnya dapet di sana, ya udah masuk di sana.
Ya di mana-mana sih kayak orang biasanya sih ya, di mana-mana ya orang lulus kuliah pasti mau kerja ya. Aku juga kayak gitu sih. Sebentar aku mau nanya dulu, apa pekerjaan apa sih setelah lulus dari sana sebenarnya? Kalau masalah pekerjaan apa ya, nah tapi kan ini nih kampusnya ini swasta nih, bukan ada keterikatan antara mahasiswa sama pekerjaannya nih. Jadi kadang-kadang ada juga nanya, emang nanti setelah lulus di Pertamina langsung kerja di Pertamina? Enggak sih sebenarnya, jawabannya enggak. Karena gimana ya, selain emang sih Pertamina kan BUMN ya, tapi kampusnya ini kampusnya swasta gitu, tapi perusahaannya emang perusahaan BUMN. Tapi setelah lulus di sana tuh kita tuh belum tentu langsung kerja di Pertamina, karena gimana ya, bukan nggak ada ikatan lah intinya antara universitas sama Pertaminanya sendiri, walaupun namanya Universitas Pertamina gitu. Iya. Oh, berarti nggak ada kaitannya sama yang SPBU itu? Ya apa kalau ada? Nggak ada sih sebenarnya. Kalau masalah SPBU kan itu justru swasta, siapapun bisa milikin SPBU iya, kan. Kalau iya, kamu sekarang mau buat SPBU juga bisa iya, kan, kayak gitulah. Iya benar. Jadi nggak ada hubungannya masalah itu. Terus masalah kerja tadi yang kamu tanya tuh, ya kurang lebih sih ya untuk masalah pekerjaan tuh di bidang industri lah, ya pokoknya di bidang-bidang industri lah, pabrik lah, pertambangan lah, ya secara umumnya lah apa kayak gitu di bidang industri kayak gitu. Aduh, masalah kehidupan Apa bedanya? Kasihlah perbedaan dulu satu atau dua lah sama di Bali. Perbedaannya di Jakarta tuh yang pertama tuh budaya nih. Budaya di Jakarta sama di Bali tuh beda dari segi ramah tamahnya, dari segi gimana kita welcoming sama orangnya tuh, dari situ budaya tuh udah beda banget kayak di Bali gitu loh. Kalau di Bali kan dimana kita tuh ngelayanin temen, ngelayanin tamu tuh kayak gimana, pokoknya kita ngelayanin dia tuh yang terbaik lah gitu kan. Kalau di sana tuh yang aku rasain sendiri ya. Ini yang kamu rasain ya? Dari nggak tahu orang lain. Ini pendapat sendiri ya guys. Pendapat sendiri. Jadi kalau untuk masalah budaya, welcoming, sambutan ke teman-teman gitu itu tuh mereka tuh justru aku sih ngerasainnya tuh kayak lebih ke cuek gitu loh. Jadi aku ngerasa di mana di sini saatnya aku tuh untuk memperkenalkan diriku nih siapa sih gitu, bukan saatnya mereka yang welcome ke kita, mereka yang nerima kita sebagai tamu, sebagai teman baru, apalagi kita sebagai anak rantauan, bukannya mereka yang harus welcome ke kita, tapi kita yang harus menunjukkan diri ke dia gitulah. Itu yang pertama nih, masalah budaya. Terus masalah apa lagi ya dibilang nggak? Oh ya, tadi yang pertama kan udah nih budaya nih. Yang kedua sekarang dari biaya nih, biaya hidup nih terutama nih. Banding sama di Bali sama di Jakarta nih, dari pengalamanku sendiri nih, tentu sangat lebih murah biaya hidup di Bali dibanding di Jakarta. Ya karena gimana ya, bisa dibilang walaupun nih orang-orang kuliah di Bali, walaupun orang-orang ngekos di Bali, tapi bandingin sama orang ngekos di Bali sama ngekos di Jakarta tuh, dari pengalamanku sendiri nih, range harga kos aja dah dulu udah beda nih. Dari spesifikasi kos nih, umpamanya kamar mandi dalam, AC. Yang di Bali dulu coba. Umpamanya di Bali nih kamar mandi dalam, AC, terus udah dapat kasur, lemari itu di kurang lebih lah 1 jutaan tuh udah dapat. Tapi kalau di sana nih dengan spesifikasi kos yang segitu tuh agak kurang dari di Bali lah misalnya. Gimana ya? 1 juta ke atas lah, udah pasti 1 juta ke atas lah. Udah jauh beda lah, mungkin ya karena lingkungannya juga, karena di sana kan lingkungan industri ya, kalau di sini pariwisata kan dah beda gitu loh jadi kesannya. Walaupun di sini pariwisata bule-bule datang punya banyak uang lah, tapi kan di sini tuh masih mandang di mana ongkos untuk anak kos, untuk kuliahan sama untuk bule-bule tamu-tamu tuh kan di sini emang gimana ya, masih mandang gitu loh. Kalau di sana tuh karena emang udah menyeluruh nih di Jakarta nih dunia industri, pekerjaan, perkantoran, jadi ya mau disamaratain karena gimana yang datang ke sana juga mau orang lokal, non lokal ke sana tuh emang bener-bener harus siap gitu loh, nggak kayak kita di sini kita yang mempersiapin untuk mereka, tapi kalau kita ke sana kita yang harus siap ke sana kayak gitu. Jadi ngerasanya tuh udah berarti emang benar harus siap mental dan siap biaya lah ya. Ya itu betul banget tuh, harus siap mental, biaya kayak gitu-gitulah pokoknya. Kalau nggak gitu ya
susah lah kalau di sana. Apalagi lingkungannya tuh udah beda, budayanya, biayanya kayak gitulah pokoknya. Udah. Berarti menurut kamu tuh berarti enakan di Bali berarti masih? Ya kalau dari segi kayak yang tadi tuh masih enakan di Bali. Enakan di Bali. Kalau segi lain menurut kamu apa yang lebih enak di Jakarta? Kalau di sisi lain yang enaknya di Jakarta nih menurutku dari wawasan orang-orangnya nih banding sama di Bali nih. Oh, lebih luas? Iya, wawasan, pola pikir sama gayanya mereka tuh lebih ke depan lah gitu. Masalah wawasan pemikirannya tuh karena mungkin karena di sana tuh apa-apa emang duluannya di sana, walaupun kita nih budaya luar negeri itu kan masuk banget di Bali nih karena bule apa-apa ke Bali dibanding sama Jakarta kan. Tapi untuk masalah wawasan apapun itu aku ngerasa di sana tuh lebih ke depan sih, mungkin dari karena pergaulan-pergaulan dari teman-teman tuh ngerasa teman-teman di sana tuh pemikirannya tuh lebih ke depan kayak gitu. Selain itu masalah gini juga pekerjaan nih, kalau lapangan pekerjaan di Bali emang sih banyak lapangan pekerjaan ya, utamanya di bidang pariwisata nih. Kalau di Bali kan emang hidup banget nih masalah pariwisata. Tapi kalau di sana apapun itu, kalau emang kita di bidang pekerjaan apapun di sana masih bisa hidup contohnya. Tapi emang kalau kita benar-benar kerja ya, bukan kita kerjaan yang enggak nih. Kalau emang kerja nih di sana tuh karena mungkin karena bidang industri, utamanya pabrik nih kayak nggak ada pasang surutnya gitu loh dari pandanganku sendiri, daripada dibandingin pariwisata nih. Pariwisata ada isu apapun, ada wabah apapun, bisa pariwisata tuh kan bisa down gitulah, bisa kadang-kadang downnya itu juga nggak nanggung gitu loh, modalnya kayak sekarang nih lagi pandemi kayak gini kan pariwisata benar-benar kayak emang dari nol sekarang ya kayak gitulah modelnya. Tapi kalau di sana tuh karena emang industri, jadi apapun tuh di sana masih bisa jalan lah perekonomiannya kayak gitu sih. Karena gimana ya? Di mana dulu nih? Kamu pilih di mana dulu? Pastinya di Bali sih. Ya, karena mungkin dekatan dari sama teman atau sama keluarga ya. Benar. Tapi kalau untuk itu sih pasti di Bali ya. Tapi dari setelah nanti nih, setelah tahu nih gimana jenjang kerja setelah lulus tuh, mungkin untuk nanti kerja tuh mungkin pengennya keluar sih, karena pengennya biar tahulah gimana sih hiruk pikuk dunia luar kayak gitu-gitulah. Ya biar nggak di sini-sini aja. Ya kayak gitulah, biar nggak terlalu stuck di sini aja gitu. Kayak gitu sih. Oke, kalau itu dari pengalaman sendiri aja deh ya. Ya. Kalau nih motivasi nih buat teman-teman nih, buat subscribernya Indra Gandasena. Anjay, yang mau nonton lah. Ya, buat yang nonton video ini siapapun, motivasi dari aku sendiri, intinya nih, kita tuh semangat aja deh, apapun yang kita lakuin, semangat. Contohnya kayak aku nih, aku nggak siap nih, bisa dibilang nggak siap mau milih kampus lah, mau kuliah di mana, tapi ya karena udah semangat, karena keadaan juga kan, keadaan mau gimana lagi, udah lulus di sana, udah bayar lagi dan segala macam kan, jadinya udahlah jalanin aja. Ya. Nah itu yang pertama nih. Yang kedua, saranku nih, kita tuh jadi orang fleksibel dalam artian kita tuh bergaul di mana aja bisa nih. Di orang pinter kita masuk, kita nggak bodoh-bodoh banget nih. Terus ke orang yang berandal nih, orang yang kerosokan lah, apalah, kita bisa masuk, tapi kita tuh nggak terus di sana gitu. Dalam artian kalau kita pinter, masuk bergaul ke orang pinter, belum tentu kita tuh harus kutu buku kayak gitu. Terus kita bergaul sama orang berandalan, orang amburadul kayak gitu, belum tentu kita harus jadi orang yang ngawur, jadi orang yang nggak terurus gitulah. Jadi kalau bisa saling melengkapi lah. Ya kayak gitu. Dimana kita harus fleksibel bergaul tuh biar kita dimanapun tuh kita punya teman kayak gitu, biar nggak susah. Soalnya dari kita punya teman tuh kita karena bisa, teman tuh penting banget ya. Penting gimana ya, kita, kalau aku, dari menurut aku sendiri sih,
kalau nggak punya teman, nggak punya apa tuh kayaknya kurang gitu. Soalnya gimana ya, mungkin beda sih sama, mohon maaf nih, sama orang-orang introvert nih. Mungkin beda sih pemikirannya mungkin sama aku. Tapi ya punya teman, punya pergaulan tuh penting. Apapun pergaulan kalian, yang penting kalian bisa nyaman bergaul di sana. Kalian pinter milih, pinter milih bukan arti kalau milih teman, dia berandalan, jangan jangan sama seperti dia itu, gitu. guys. Jadi ya fleksibel aja lah gitu kita bergaulnya. Kita berteman aja dulu, nanti ke depannya pasti tahu gimana sifat aslinya mereka, dan kita bisa, misalnya kita dapat teman yang nggak sesuai dengan kita bisa, janganlah terlalu akrab dengan dia. Ya, tapi tetap kalian tuh temenan sama dia. Janganlah sampai dimusuhin, itu nggak baik itu. Karena ya namanya teman juga kan kita. Ya, siapa tahu nanti kan butuh bantuannya dia kan bisa gitu saling berbagi lah. Ya, gitu. Karena itu. Nah, terus yang ketiga nih, harus bisa kontrol nih. Kontrolnya ini banyak nih, kontrol emosi lah, kontrol keuangan lah, intinya kontrol kehidupan diri sendiri aja dulu. Kontrol keuangan tuh ya maksudnya ya jangan boros lah, apalagi di rantauan kan kasihan orang tua kerja tapi kita boros-boros. Ya kontrol lah, biasanya belanja-belanja online itu kan nggak bisa dikontrol kan. Nah itu dah, terutama itu ya. Kalau makanan sih, kalau menurutku ya kalau untuk makanan ya masih wajar lah, karena kita juga perlu asupan makanan, apalagi biar sehat lah gitu. Cuma ya belanja-belanja yang perintilan-perintilan yang kita pengen gitu ya. Ya itu dah dikontrol. Dan tuh ya kehidupan nih, kontrol kehidupan tuh ya jangan sampai terbawa arus lah sama yang enggak gitu. Umpamanya kita terlanjur berteman sama yang berandal kayak yang tadi, niatnya kita fleksibel tapi kita kayak terjerumus nih keterusan kenyamanan. Kita berteman sama mereka, boleh nyaman berteman sama mereka, tapi ya kita harus kontrol juga lah kayak gitu sih. Intinya itu harus dikontrol. Jangan dikontrol. terlalu berlebihan, karena yang berlebihan itu membuat kalian jadi fatal. Ya, terus nih yang keempat, komunikasi nih penting nih. Komunikasi sama temen, sama keluarga, sama siapapun lah, orang-orang terdekat kalian terutama nih. Dan komunikasi sama Tuhan aja, berdoa maksudnya, sembahyang, jangan lupa sembahyang. Selalu diberikan keselamatan lah dalam segala aktivitas kegiatan kita kayak gitu. Sama orang tua juga kan kita pasti selalu diberi restu oleh orang tua, jadi kita harus ya jangan lepas komunikasi lah sama orang tua. Dah, gitu ya misalnya kalau gini apa namanya, kalau kalian kangen telepon gitu lah ya, jangan sampai lupa. Kalau ada waktu renggang dikit ya komunikasi lah, atau enggak video call teman yang ada di Bali gitu ya. Contohnya kayak gitulah, kayak teman-temanku kan hampir setiap hari nih mereka pada ngumpul nih. Jadinya aku masih telepon dia, video call, temu kangen gitu dalam face to face gitu loh. Kayak gitu sih kita, jadi karena gimana ya, karena kita sering ngumpul juga kan, ya seenggaknya sibuk-sibuknya kita minimal ya gabung di grup kayak apa, ngobrol-ngobrol, kabar orang tua, chat lah minimal. Apa sih ada yang baru gitu biar kita nggak ketinggalan gitu loh. Setidaknya tahu kayak apa, ada temen ulang tahun ngucapin kayak video call segala macam kayak gitulah. Oke, pertanyaan terakhir nih. Nah, menurutku dari segi kamu dah dulu ya. Nah, dari pandanganku sendiri nih, untuk orang-orang yang suka ikut-ikutan sama temen tuh boleh nih, boleh kita ikut-ikutan, tapi kamu harus punya pendirian juga nih, punya tujuan. Apa sih tujuanmu ngikutin temen? Jangan 100% ngikutin lah. Nah, kayak gitu. Contohnya nih ngikutin yang baik, boleh ngikutin yang baik. Contohnya apa? Temenmu nih jualan apaan? Pamel tapi kamu ikut jualan, boleh kamu ikut jualan, tapi tujuannya tuh harus positif lah. Kalau umpamanya ikut-ikutan kayak di perkuliahan nih, umpamanya nih temennya ada mau kuliah di mana, di teknik misalnya. Ya umpamanya nih aku kuliah di teknik nih. Tapi yang ikut-ikutan tuh nggak suka teknik, karena dia mengikuti jadinya dia ikut ke teknik gitu loh. Kalau itu tuh ya menurutku gimana ya? Boleh aja sih nih sekarang nih. Boleh nih umpamanya aku masuk teknik, emang niatku bulat banget masuk di teknik. Terus ada temanku yang emang ada tujuan, nggak ada apa-apa, ikutin aku nih teknik. Karena sahabatan mungkin ya. Karena sahabatan nih mungkin. Nggak masalah sih sebenarnya, menurutku nggak masalah. Cuma intinya nanti itu kita harus bisa tanggung jawab gitulah modelnya. Kita ngikutin temen,
tanggung jawab kita apa sih di sana. Kedepannya apa sih sebenarnya? Sekarang boleh nih kita ngikutin, yang penting nanti kedepannya tuh kita bisa tanggung jawabin, pelajarannya bisa ngikutin lah. Nggak boleh Cari lah tahu kita- lah dulu ke dalamnya apa sih itu teknik, Iya. apakah bakalan nyambung pada sama kita gitu loh. Nah, ya kayak gitu sih, kembali ke keinginan sendiri sih juga sebenarnya. Kalau masalah sekolah pendidikan lah terutama kan kita tuh harus punya setidaknya apa yang kita suka dah dulu. Umpamanya kita suka A, umpamanya ya udah kita kuliahnya ngambil yang A. Kalau ngikutin ya udah boleh sih kalau menurutku pribadi, yang penting kita bisa tanggung jawabin gimana nanti kita ngejalanin kuliahnya itu sih menurutku. Sama seperti misalnya kamu mau buat logo atau desain, Ya. pasti kamu nyari referensi, pasti kamu ngikutin lah sedikit tapi Ya. nggak seluruhnya. Ya. Jangan sampai ngikutin seluruhnya, pakai Ya, original gitu. sendiri lah, Nah. ide sendiri gitu loh. Pasti kan nanti adalah sedikit tidaknya apa sih icon dari dirimu sendiri nih. Pasti Nah, punya kayak ciri gitulah. khas sendiri Ya, yang benar. kalian tuangkan di desain tersebut Ya, atau contohnya apalah kayak itu. gitu. Kayak gitulah. Kuliah pun kayak gitu ya, setidaknya dari teman-temanmu nih, umpamanya kamu kuliahnya di pariwisata nih, tapi kamunya sendiri polisi, berarti emang kamu suka polisi atau apapun oke. itu kan, setidaknya kamu icon, oh si dia yang polisi ya, Kayak gitu lah, ciri setidaknya. khas lah punya. Ya, kayak gitu. Oh, oke Sil, udah segitu aja sih pertanyaanku. Ya. Semoga ini bermanfaat. Kalau kalian mau dengerin boleh, kalau enggak apa. Ini kan saling curhat gimana sih pendapat satu sama lain sih. Ya. Kalian boleh dengerin boleh enggak, itu nggak apa. Ya, Ini dari dirinya dia sendiri, gimana sih Ya. pengalamannya dia. Dari sudut pandang sendiri lah. Dari sudut pandangnya dia sendiri lah. Kalian boleh ikutin atau enggak, oke? Jadi sekian podcast kali ini atau bincang-bincang satu hari ini. Kecil, coba kayaknya kalau rambutmu dibuka ini bagus, coba dibuka dulu. aduh, tunggu dulu ya. Au. Mantap kan guys? Aku suka lihat rambut kayak gitu guys, estetik sekali. Mantap. Oke, bye. Bye.